Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Makoba, kembali lagi bersama kami Osmaba 46. Di kali ini Osmaba 46 kedatangan tamu spesial nih, Bapak Heru Joko Purwanto selaku Ketua KPU Kota Batu. Selamat datang Bapak. Kemudian di depan saya ada Mas Dimas dan juga Mas Faid. Nah, kali ini kami akan membahas tentang apa sih? Kami akan membahas tentang pemilih muda, pemilih bijaksana. Karena dalam waktu dekat kita semua akan melakukan pemilihan secara serentak. Baik, Bapak, langsung saja. Di sini saya ada satu pertanyaan, Pak. Pemilih pemula itu apakah hanya yang berumur 17 tahun atau ada kriteria lain, Pak? Baik, pemilih pemula itu memang sebagian besar masyarakat berpendapat atau dikategorikan pemilih yang baru mau memilih. Ya, ini pemula sekali. Di antaranya ada beberapa. Yang pertama, memang pada hari H, pada 14 Februari 2024 nanti berusia sudah 17 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun 15 tahun, tapi apabila sudah menikah, dia juga masuk kategori pemilih pemula. Bahkan TNI Polri yang sudah tua pun bisa dikatakan pemilih pemula, karena TNI Polri itu tidak bisa menggunakan hak pilihnya sebelum pensiun. Setelah pensiun maka dia masuk pemilih pemula. Itulah kriteria pemilih pemula. Seperti itu, Bapak. Oke. Jadi ilmu baru juga ya buat kita teman-teman, karena saya kira itu Bapak TNI Polri itu pada saat masih bertugas itu masih bisa memilih, ternyata menunggu pensiun. Iya, tidak boleh, mereka tidak mempunyai hak suara. Oke. Terus kemudian buat mas-masnya ini kan termasuk pemilih pemula kan Pak ya. Adakah tips-tips gitu untuk mas-mas ini? Begini ya, tentunya dasar negara kita atau founding father kita itu sudah menyatakan dari awal bahwa beri saya 10 pemuda maka akan saya guncang dunia. Nah, itu adalah salah satu filosofi yang sangat tinggi, di mana nantinya teman-teman muda ini adalah secara estafet akan menggantikan yang sudah purna, yang sudah tua-tua. Seperti Pak Heru nanti juga akan digantikan oleh teman-teman muda. Nah, tipsnya ya memang kita tahu, kita sadari bahwa pemilih pemuda ini buat apa sih politik, buat apa sih memilih, apa sih efeknya dan sebagainya itu. Padahal tidak kita sadari bahwa kalau pemilihan ini secara dasarnya demokrasi, tidak kita sadari setiap hari kita itu politik, memainkan politik. Bahkan masih kecil pun kita itu memainkan politik. Misalnya seperti kita mempunyai suatu cara trik minta sangu kepada ibu bapak menunggu teman-temannya datang. Kalau teman-temannya bapak datang, kita dengan segala cara minta sangunya Pak. Ini adalah sebagian ilmu politik. Jadi teman-teman harus menyadari itu. Tip and triknya, mari kita belajar bersama. Kita cari tahu apa pemilu dan lain sebagainya, sehingga kita masuk pada ranah pengetahuan atau literasi. Jadi kita tahu, oh ternyata untuk ini politik, untuk ini memilih, kenapa kita harus memilih, seperti itu. Mungkin dari Mas Dimas atau Mas Faid ada pertanyaan? Mungkin dari saya kan ini Pak, banyak yang mengajukan visi misi itu. Saya juga itu bingung, tujuan dari visi misi itu apa sih untuk pemilu itu? Baik, kalau visi misi itu akan dilakukan oleh calon peserta pemilu seperti presiden dan wakil presiden, seperti kontestasi di daerah DPR provinsi RI. Itu adalah suatu bentuk cara mereka untuk bersosialisasi. Ini loh yang akan kita kerjakan selama 5 tahun apabila saya terpilih nanti. Visi misi itu diperlukan agar masyarakat bisa menilai. Dengan dia membuat visi misi itu sebetulnya kita bisa menilainya cara membuatnya seperti apa, plagiatkah, terus ini hanya gimmick atau dan sebagainya. Kita generasi muda harus tahu ini ada yang membuat kan. Saya yakin kita kalau jeli dalam visi misi itu yang sesungguhnya simpel dan lain sebagainya, kita bisa menilai sehingga kita bisa menentukan arah tujuannya. Oh, calon ini visi misinya sederhana tapi kok masuk akal ya, atau ini berlebihan, apa bisa dilakukan. Nah, ini perlu analisa dari teman-teman
teman-teman muda yang nantinya berpijakan sebelum tahu, kita nggak tahu siapa dia sebelumnya, maka kita perlu tahu dengan cara visi misi tersebut. Baik Pak, terima kasih. Gimana Mas? Ya. Baik Pak, kalau dari saya itu dari pemilih pemula yang kita ini ada dampak signifikan untuk pemilu tahun ini? Kalau pemilih pemula pada tahun ini sangat signifikan, ya. Secara nasional kita hampir 23%. Bayangkan, 23% pemilih pemula itu kalau di Batu aja 20% itu bisa menjadi 3 dewan, 3 kursi. Nah, kalau pemilih pemula ini tidak hadir atau golput, maka ya keterwakilan pemilih pemula analisa, padahal kami dari KPU sendiri itu ingin teman-teman muda ini yang menganalisa, memilih secara baik, sehingga kita tidak boleh pesimis, optimis dengan pilihan kita secara analisis, dengan emosional yang masih segar ya, dengan cara berpikir yang masih fresh. Ini saya kira lebih bagus untuk teman-teman muda terlibat, tidak hanya nanti memilih tapi menjadi bagian dalam pemilihan ini. Terkait dengan itu Pak, kan sekarang di internet tuh lagi maraknya kayak banyak banget yang menggiring opini-opini buruk tentang paslon 1, 2, 3 dan lain-lainnya. Itu bagaimana sih Pak buat kami selaku pemilih pemula untuk menghadapi atau menyikapi dari perilaku-perilaku tersebut? Baik, secara harfiah pasangan calon itu yang jelas dia akan kepingin menang. Ini secara nyata. Kalau kita fight atau bertempur itu harus menang, gitu. Dengan ikhtiar-ikhtiar semacam itu. Masalah di media sosial ini memang banyak sekali istilahnya dengan dari perlawanan. Misalnya ada beberapa yang berkontestasi ya, itu yang satu pasti akan menyerang yang lain. Gunanya apa? Untuk kemenangan dari kelompoknya. Namun sekali lagi kita butuh literasi, butuh pengetahuan. Kita cari sumbernya. Memang kalau secara opini dari giringan di media sosial banyak sekali, dengan kemudahan medsos kali ini kita kalau tidak bijak dalam menghadapinya maka kita akan tersesat seolah-olah ini begini. Maka itu kita harus mencari track record, tidak hanya di media itu saja. Kita cari kebenarannya, kita cari sejarahnya, sejarah literasi yang akan kita pilih. Memang kita harus bersusah payah untuk menentukan ini, maksudnya tidak semudah itu ikut media ini begini, tapi kita secara independen mengesampingkan dari mereka, mengumpulkan dari berita-berita itu kira-kira masuk akal nggak? Terus sumbernya dari mana? Terpercaya nggak sumber ini? Saya kira bijak dalam bermedia sosial. Kan udah ya Pak, udah dicari itu track recordnya dan segala macam. Terus ternyata dia bingung kayak, oh ini ternyata benar. Terus akhirnya dia bingung kayak mau coblos yang mana gitu. Ternyata dari track recordnya yang dia cari itu sama semua gitu, bener gitu. Nah, kita kembalikan ya, kalau kita sudah berikhtiar secara maksimal dan ternyata hasil riset, hasil analisa kita semuanya ini nilainya sama. Terus saya harus lari kemana? Kita punya yang namanya Gusti Allah. Itu loh, bukan ya. Semuanya bergantung kepada zat ini. Artinya kita boleh minta petunjuk dan petunjuk. Kalau kita sudah berikhtiar, semuanya plus, benar semua. Terus nggak ada minusnya. Kita larinya kemana? Dan mohon maaf, kita ini hakim di dunia ini tidak ada yang adil dan sebagainya, karena kita sebatas manusia. Pengadil yang benar, pemberi petunjuk yang benar Gusti Allah. Ya ikhtiar ndonga. Ya Allah, sinten sing kula pilih jenengan tunjukaken. Nah, begitu kan. Kira-kira begitu kalau sudah benar. Namun ini saya tambahkan, kalau kita melalui media-media itu biasanya tergantung mereka itu black campaign. Artinya hal-hal negatif yang disajikan mereka untuk menyerang satu sama lain. Ini kita jangan optimis, kok semuanya jelek. Ya. Apabila nanti ya yang sudah terpilih saat ini menjadi calon, saya kira itu adalah putra-putra yang terbaik. Semuanya putra-putra yang terbaik. Saya yakin dan kita harus keyakinan penuh bahwa dari 3 pasangan calon atau berapa ya pasangan calon yang sudah hadir ini pasti ada yang baik. Dan tidak ada manusia yang sempurna, maka dicari sisi baiknya. Saya kira gitu analisanya.
Terus ini Pak, sebagai calon penerus bangsa, penerus generasi, itu mulai dari mana kita buat melek akan politik? Nih, kalau saya tadi sebelum acara kita mulai, kita itu anak muda itu jangan hanya senang di satu zona atau zona nyaman. Ya, anak muda itu harus mempunyai planning. Saya nanti harus kemana? Orang yang kalau mau cepat dalam suatu hal apapun harus bisa meloncat, harus punya lompatan. Saya ini kekuatannya melompat di mana? Saya pakai alat apa? Galah apa? Nah, untuk melek, saya kira kita harus terjun, tidak hanya jadi pemirsa atau pengikut, tapi saya kira bisa untuk mengabdikan diri atau terjun langsung di dalam lini penyelenggaraan. Maka akan tahu prosesnya seperti apa. Kalau orang sudah terjun, maka dia akan tahu proses, maka dia tidak akan justice senang dikit-dikit, oh kok begini, karena tahu prosesnya. Dan ini proses-proses ini diperlukan anak muda untuk memberitahu teman-temannya, untuk meng-counter hal-hal yang negatif. Oh enggak, ternyata ayo kita ke sana, kita buktikan. Nah, jadi terjun, masuklah, ikutlah dari bagian penyelenggaraan. Apa saja, tidak hanya menjadi petugas KPPS, misalnya dengan terjun kita meneliti di sebuah TPS atau kita wawancara dengan orang kanan kiri, itu adalah bagian itu tidak harus menjadi penyelenggara. Nah, itu saya kira kita harus masuk lebih dalam terhadap hal itu biar kita melihat. Dia Mas Dimas nih, kan Mas Dimas sangat antusias. Iya. Apa ada pertanyaan lagi atau Mas Dimas sempat kepikiran mau ikut jadi anggota KPPS mungkin gitu? Ya, Pak, sebelumnya saya mau bertanya tentang, kan kita masih minim ilmu tentang politik. Nah, itu bagaimana kita biar menyikapi secara bijaksana untuk memilih masing-masing paslon nanti, selain dari rekam jejak dan visi misi. Ya. Baik, secara menurut Undang-Undang Dasar Negara kita tahun 1945 bahwa sistem negara kita ini adalah demokrasi. Dengan dalam suatu negara demokrasi itu adalah kekuasaan terbesar. Sesungguhnya kekuasaan itu di tangan rakyat. Namun apa bisa rakyat ini berkuasa semua? Nah, makanya dibentuklah sistem keterwakilan melalui pemilihan ini. Itulah yang disebut negara demokrasi. Jadi kita itu sebetulnya mewakilkan kepada mereka, kepada DPR, kepada pengambil kebijakan, baik legislatif maupun eksekutif. Nah, ini mereka kita titipi asa kita sebetulnya. Nah, untuk itu dalam hal pemilihan, selain visi misi dan track record dan lain sebagainya, kita perlu tahu apa tujuannya. Tujuannya apa sih kita memilih ini? Nah, tadi kan dikatakan untuk apa, signifikankah pemuda kita dalam hal memilih? Apa dampaknya dan lain sebagainya. Saya kira itu yang perlu kita tahu lebih dalam. Sesungguhnya tujuan bernegara ini apa? Itu. Dari Mas Faik sendiri mungkin ada tambahan? Enggak ada. Ayo kita jadi jangan nanya, kita butuh masukan, kritik membangun itu sangat membuat terutama dalam hal 10 hari ke depan kita akan melaksanakan pemilu ini. Jadi kita juga tidak anti kritik, kita senang sekali apabila, makanya dalam hal kegiatan KPU seperti yang kita lihat teman-teman dari kampus kita libatkan, tidak hanya sebatas ikut begini aja, bahkan dalam pengambil kebijakan kalau di KPU kami ikutkan biar tahu prosesnya. Terus harapan kami bisa menyebarluaskan ilmu yang didapat, minimal di lingkungannya itu sudah bagus. Jadi tidak harus kita itu kita harus menyebarkan ke seluruh, tidak kuat kita. Jadi ada mekanisme seperti satu kita membuat bola satu salju, kita gelindingkan, nanti lama-lama akan jadi kayak gitu. Ya. Terus ini Pak, kan terkadang setelah selesai debat dilakukan, itu kan ada polling-polling yang tersebar luas. Apakah polling-polling itu resmi Pak, ataukah dari pihak KPU sendiri menyediakan polling-polling tersebut? Ya, lembaga kami adalah pelaksana teknis. Jadi kami ini kalau
di kampung kita itu sebagai sinoman lah, kayak ada orang punya gawe, kita itu rewangi, nyinoman dan lain sebagainya. Nah, untuk menyiapkan mereka, menyiapkan kontestasi mereka. Kalau polling itu bukan dari KPU. KPU tidak pernah membuat polling dan tidak ada kepentingan di sana. Karena kita penyelenggara secara teknis dan independen. Kalau kita membuat polling, bisa saja nanti kita dituduh untuk memenangkan ini. Karena polling ini metodenya sangat banyak dan sesungguhnya siapapun bisa. Nah, teman-teman aja melalui WA membuat polling satu kelas, ya, itu bisa saja. Jadi polling ini hanyalah alat bantu ya, bukan alat ukur. Saya kira alat bantu saja, alat bantu, dan semua lembaga survei bisa membuat, semua masyarakat bisa membuat, tapi KPU tidak boleh membuat polling. Oke, terima kasih. Itu ilmu baru juga buat kami. Terus ini Pak, ada dari teman-teman Mankota Batu yang bertanya Pak, cara memilih caleg DPR, DPRD kan sangat banyak tuh ya Pak caleg-calegnya, dan kita nggak mengetahui secara langsung bagaimana orangnya. Nah itu bagaimana Pak supaya kita nanti nggak salah pilih gitu? Nah, itu tadi yang saya katakan, kita tidak bisa menjangkau seluruh caleg yang ada di Indonesia yang begitu banyak. Kita menjangkaunya secara step by step saja. Jadi kalau saya menyarankan ya, kalau di Kota Batu kan relatif kecil. Kemarin kita itu ada 30 dewan yang sudah duduk di kursi legislatif kita. 30 di Batu itu ada 30. Kira-kira kalau saya begini, teman-teman muda harus kritis, harus bisa membaca. Kira-kira kemarin yang ada kontribusi nyata terhadap masyarakat ini dari mana ya? Itu kita kontribusi nyatanya bentuknya apa ya, dan sebagainya. Terus minimal mereka ini ke tetangga kanan kiri bisa biasa bertegur sapa atau gimana ya? Atau setelah terpilih menjadi dewan ada perubahan sikap apa ya? Saya kira waktu yang sudah panjang ini untuk observasi dari yang terkecil saja. Kemudian ini Pak, untuk tata cara mencoblos dan itu nanti ada berapa surat suara? Baik, nanti kita itu akan mencoblos 5 jenis surat suara. Yang pertama BPWP, Presiden dan Wakil Presiden. Berikutnya adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah, terus DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Ada 5. Nah, ini perlu edukasi tersendiri, teman-teman di tingkatan KPPS juga bersosialisasi ke masyarakat. Nanti pilih-pilihnya 5 kartu suara. Dan yang dipilih itu ada 2 jenis. Yang pertama Presiden sama DPD ini memilih ada gambarnya. Oh, ada gambar. Ada gambar orang fotonya. Tapi kalau di DPRD, DPR Provinsi dan DPR RI itu hanya nama dan gambar partai. Oke. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat nama-namanya. Kalau misalkan teman-teman analisanya dari foto mungkin agak sulit ya. Sulit. Kalau DPR RI, DPRD, DPR Provinsi itu tidak bisa. Dia mengenalkan aja, ini orangnya. Padahal nanti sesungguhnya nama yang jadi dari partai apa, dia itu di urutan nomor berapa, itu yang nantinya menentukan. Sebetulnya meskipun tidak mencoblos istilahnya calon legislatifnya, partainya saja juga sudah bisa. Jadi suara sah itu tatkala dia ada nyoblos gambar partai, nyoblos nomor partai, nyoblos atau calegnya. Jadi itu meskipun di situ dicoblos 3 kali ya, itu sah saja asal di dalam kota. Yang tidak sah itu mencoblos double antara partai satu dengan partai yang lain, ini menjadi tidak sah. Oke. Berarti kalau misalkan nyoblosnya sampai jebol gitu Pak, tapi masih dalam kota itu nggak apa-apa, kita nggak bisa. Itu kan kita nggak boleh apa ya, kita justice, ini orang yang merusak dan sebagainya. Belum tentu kita yang tua-tua kadang-kadang deg-deg lah gitu. Jadi ya kita hindarilah hal yang demikian. Yang penting kita itikadnya baik aja. Pak, ada pertanyaan lagi? Ayo kita. Ini Pak, saya kan sebagai pemilih pemula ini. Untuk golput itu apakah melanggar hukum sendiri di Indonesia? Baik.
kita azas pemilu ini adalah maksudnya pemilu atau kita memilih ini adalah bukan kewajiban, kita hak kita. Apa hak itu bisa kita gunakan ataupun tidak kita gunakan. Nah itu. Tapi saran saya jangan golput apapun itu, karena kita harus memilih wakil kita, harus memilih presiden kita, harus apapun itu. Golput itu memang haknya dia tidak memilih, tapi dia tidak mempunyai suatu keputusan ke depan. Jadi suatu angan-angan, suatu asa ke depan dia tidak punya. Padahal negara ini 5 tahun ke depan ini harus dipimpin orang-orang yang betul-betul hebat menurut kita, pandangan-pandangan kita, literasi kita, seperti itu. Terkait dengan pemilihan tadi Pak, kan kalau kita kan masih bugar gitu kan bisa memilih. Tapi kalau misalkan nanti ada orang yang lebih tua atau yang sakit mungkin atau yang tunanetra gitu, gimana Pak dari mereka yang untuk memilihnya? Baik, kami akan, karena KPU pada prinsipnya harus melayani semua hak untuk memilih siapapun itu, umur berapapun itu, yang dengan catatan sudah mempunyai hak pilih ya, dan menggunakan hak pilih. Bagaimana pertanyaannya kalau ada teman-teman difabel, ada sudah sepuh atau ada yang sakit? Kalau yang sudah sepuh dan mohon maaf mungkin tidak bisa membaca dan bisa didampingi dengan menggunakan surat kuasa. Pendampingannya itu bisa didampingi oleh petugas KPPS yang ada di TPS tersebut. Namun kami bersosialisasi ke masyarakat, kalau bisa disarankan pendampingan itu keluarganya agar kenapa tidak terjadi sangka, oh nah jadi yang mendampingi petugasnya maka diarahkan ke sini. Maka kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, meskipun bisa gunakanlah keluarga, anaknya, menantunya dan sebagainya. Yang sakit bagaimana? Kita akan mendatangi sakit di mana, di rumah sakit atau namanya bukan TPS mobil, tapi petugas KPPS, petugas TPS ini akan mendata di lingkungannya. Dari 300 orang di lingkungan TPS ini, yang sakit siapa ya, yang memerlukan kursi roda siapa ya. Nah itulah kita bentuk di sana. Makanya mereka durasi kerjanya 1 bulan. Jadi untuk observasi semacam itu. Bahkan yang meninggal dunia itu harus juga diobservasi agar tidak diberikan C pemberitahuan atau dicoret, ditandai. Oke, berarti dari jauh-jauh hari itu sudah ditata ya Pak, siapa yang sakit gitu. Oke. Dan Mas Dimas mungkin ada tambahan lagi pertanyaan? Sudah cukup. Oke, Pak, saya tuh penasaran. Kan kemarin tuh sempat ramai di media sosial itu bagaimana yang bekerja di luar negeri. Itu kan sudah dapat suratnya. Itu mereka itu mencoblos sendiri apa di luar negeri itu juga ada TPS-nya? Iya. Baik, kalau di luar negeri itu namanya TPSLN. TPSLN. Iya. Jadi semua kedutaan besar kita itu juga tidak, KPU itu juga merekrut yang namanya KPU LN. Nah, ya. Tapi kalau bukan KPU LN ya, tapi petugasnya dari sana juga dibentuk juga seperti kami. Ada pengurusnya TPSLN, KPPSLN itu ada semua. Tapi anunya luar negeri. Sama dengan mekanisme dengan kita. Kita sudah mulai 2 tahun yang lalu kita mendata siapa-siapa yang berpotensi tetap ada di luar negeri. Makanya kita buatkan TPS di sana dengan sistemnya tentunya berbeda dengan kita. Karena melihat suatu negara tersebut, otoritas tersebut apakah melalui pos akan sedemikian. Jadi kita juga tidak sama kalau pemilih di luar negeri sama kita. Kalau kita kan reguler datang ke TPS. Sana juga demikian, cuma sistemnya kalau yang berjauhan misalnya di suatu negara hanya ada 7 orang, maka kan tidak mungkin dibentuk TPS di sana. Makanya melalui pos. Jadi kartu surat-suratnya diantarkan ke rumah-rumahnya, nanti ditarik oleh petugas pos. Berarti kalau misalkan sedikit berarti dia nyoblosnya di rumah begitu? Bisa di rumah diantarkan. Melalui pos kan bisa. Jadi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Mas-mas. Saya ada pertanyaan Pak. Ini tapi
kondisi teman saya. Jadi teman saya itu KTP-nya Lawang, dia rumahnya di Batu. Nah dia itu saya tanya dia milih ke TPS Batu apa ke TPS Lawang. Jadi itu gini, pertanyaan gini, dia ke TPS Lawang atau ke TPS Batu Pak? Karena KTP-nya itu Lawang, jadi dia itu ngomongnya itu golput karena TPS-nya Lawang gitu. Nah inilah sayang emang sebetulnya bisa saja kalau kita mau istilahnya mencari informasi, sebetulnya kita tidak membatasi pemilih. Misalkan orangnya itu KTP-nya Lawang, tapi rumahnya di Batu, lapor saja kepada petugas kami waktu itu. Sebetulnya kita mempunyai jatah waktu, jadi maksimal 30 hari sebelum hari H bisa yang namanya pindah pilih. Jadi pindah pilih ini dari Lawang ke Batu, maka dia akan di TPS terdekat. Nah ini perlu nanti, ya ini gak apa-apa, ini pembelajaran dan sebetulnya sudah kami sebar di media, bahkan media sosial dan sosialisasi ke lain, ke misalnya ke kampus dan sebagainya. Boleh pindah pilih, bahkan pindah pilih itu nanti dia akan memilih di TPS yang akan ditempatkan oleh petugas PPS di desa tersebut. Ya kan jelas gak jauh-jauh dari rumahnya. Terus pentingnya dari kita awali dan kita buka dari wacana dari teman-teman muda ini, sebetulnya administrasi kependudukan itu sangat penting. Ya, tatkala kita bergeser dan sebagainya, jangan malas-malas untuk mengurus admin. Ini diperlukan tidak hanya dalam hal kepemiluan, tapi sambutannya sangat banyak sekali. Banyak data yang tercecer, banyak data yang istilahnya data seluruhan, bukan KPU ya. Misalnya pendataan penduduk, ini ada rumahnya, tapi orangnya orang mana, nggak diketahui. Nah inilah teman-teman muda, mari kita buka mindset bareng-bareng. Jangan ogah-ogahan ngurus administrasi kependudukan sangat vital dan sekarang dipermudah. Sebetulnya dia kalau mau mengurus tidak harus ke Kabupaten Malang, mengurus di Batu itu loh. KTP-nya dipindah di Batu, saya karena di Batu. Kepentingannya apa sih? Kok tetap mempertahankan di Lawang. Nah itu saya kira hal-hal ini perlu kita bangun mindset bareng-bareng. Ternyata administrasi kependudukan sangat penting. Oke. Berarti pas kalau misalkan dianya nggak tahu, kan itu ada waktunya 30 hari sebelum hari H ya kan Pak. Tapi kalau misalkan di hari H-nya itu apa bisa? Nah, gini, kami tidak bisa melakukan itu pada hari H. Karena berkaitan dengan apa? Kita harus memperhitungkan surat suara, ketersediaan surat suara di TPS tersebut. Artinya kita tidak boleh ada surat suara itu cadangan. Oh misalnya ada tambahan pemilih, kita mengambil lagi. Ada tambahan pemilih, kita mengambil lagi. Ini potensi kecurangan ada. Bahkan kalau itu dibolehkan hari ya, nanti masyarakat Jakarta datang ke Kota Batu, saya pilih di Batu aja, sambil rekreasi. Ya, ini akan menimbulkan kekacauan. Kita kehabisan surat suara, mereka akan protes. Nah, sebenarnya kita menata 30 hari sebelum hari itu karena kita harus memindahkan pemilihnya. Dan kita terkoneksi di sistem Sidalih, itu sistem informasi data pemilih. Apabila dia pindah ke Batu, maka yang di Lawang ini dicabut, sehingga tidak ada lagi data yang di Malang. Akhirnya datanya ikut di Batu. Saya kira itu. Ya, kan kemarin-kemarin itu kan membuka lowongan yang jadi anggota KPPS seperti itu ya kan Pak ya. Dan kemarin itu viral di media sosial juga yang gajinya ternyata katanya cukup tinggi itu Pak. Kalau nggak salah nominalnya itu sebesar 1,2 juta dalam sehari, dan itu tuh menarik perhatian para generasi muda yang kan pasti pengen ini pengen itu, terus melihat nilai yang begitu tinggi jadinya menarik. Apakah itu benar Pak? Nah itulah ya, perlunya kita ngomong bareng, perlunya kita cari informasi dari mana sumbernya dan sebagainya. Bahkan mimpinya begini, saya adalah ini adalah pemuda idaman mertua. Karena satu hari 1,2 juta. Tapi biasanya pensiun. Ya, hanya satu hari ya. Banyak sekali ya. Ini menarik juga. Bahwa sebetulnya 1,2 juta itu adalah untuk masa kerja 1 bulan. Iya 1 bulan. Itu bukan gaji sebetulnya dia.
istilahnya ya pengganti uang lelah. Kalau gaji itu tidak harus UMR, harus setara, itu berarti uang kehormatan lah untuk mereka bekerja. Apalagi ya, mohon maaf, sekarang itu media mainstream, media sosial itu sangat terbuka. Kadang-kadang digunakan oleh pihak lain, misalnya, saya dapat uang makan begini, kalian dapat berapa? Nah, ini pun sudah menimbulkan. Nah, makanya kita perlu sebagai generasi muda, pemilih pemula, minimal dari mana sumbernya, benar nggak sumbernya ini? Ya, tanya ke paling sumber. Misalnya, kok ada seperti ini, diprotes saja KPU. Pak, benar Pak itu di TikTok di mana seperti ini? Nah, kita luruskan, ternyata begini. Kalau kita meluruskan, kita ada dasarnya dan lain sebagainya. Bahkan kita itu di KPU, khususnya di KPU Kota Batu, kami mengharamkan jangan sampai sedikit pun, serupiah pun untuk memotong anggaran teman-teman KPPS. Itu tekad kami. Karena apa? Saya pernah jadi KPPS, saya pernah jadi BPS, pernah jadi BPK. Jadi kami tahu di bawah itu seperti apa. Jadi itu adalah bagian kami. Ya betul. Jadi sudah pernah merasakan. Sudah pernah dari bawah gitu sekali ya. ya. Betul ya. Terus Pak, untuk syaratnya sendiri jadi anggota KPPS, terus kemudian tugasnya itu ngapain aja gitu. Makanya saya tadi kalau generasi muda ini ingin tahu, ingin lebih melek, masuklah ke sana. Sebetulnya bukan itu, masuk. Yang penting usianya sudah mencukupi dan sebetulnya tidak memerlukan ijazah yang tinggi enggak. Yang penting di dalam undang-undang itu bisa baca tulis. Cuma kita akan harus menyesuaikan dengan standar pendidikan kita sudah bagus. Makanya kita ambil ya minimal SMA lah. Begitu. Terus komposisi pada saat ini saya sudah mencanangkan dari awal bahwa teman-teman petugas badan ad hoc namanya KPPS ini saya mencari yang muda-muda. Hampir 80% muda-muda. Karena apa? Berkaitan dengan nanti sudah teknologi IT. Jadi aplikasi-aplikasi yang kita gunakan, kalau untuk yang kaula menengah dan tua, Bobby, apa ya, yang besar-besar itu, yang sudah tua ya harus kebijakan. Jadi ada kolaborasi antara yang tua dengan yang muda. Tapi komposisinya saya senangnya yang lebih muda yang banyak. Gitu. Makanya tadi di monitor kita mengatakan beri saya 10 pemuda aja, 10 pemuda akan digoncang gitu. Dan terbukti waktu kami mengadakan pencocokan dan penelitian data pemilih, kita menggunakan anak muda semua, selesai. Ya, kalau yang penting bisa diarahkan, mau belajar. Jadi petugas pemilu itu tidak harus yang berpengalaman, karena regulasi, cara, sistem itu selalu berubah di setiap tahapan. Berarti nggak harus S1 apa gitu ya? Enggak. Ya. Bahkan teman-teman yang magang di kami itu tidak harus yang nantinya sarjana pemerintahan, politik, jurusannya enggak. Agama pun bisa di sana. Gitu. Iya Pak. Untuk petugas KPPS saya sendiri itu nanti pas waktu pencoblosan itu apakah di beda waktunya atau bagaimana begitu? Oh enggak. Petugas nanti pembedaan waktunya begini saja. Jadi yang penting mendahulukan pemilih. Ya, karena kita bertugas untuk melayani. Ya, itu saja. Nanti di sela-sela itu pasti ada waktu mereka juga akan memilih. Tugasnya yaitu dia itu akan mengumpulkan hak pilih masyarakat, terus direkapitulasi dan dilaporkan ke kami. Intinya seluruh di jajaran kami adalah membantu melaksanakan pemilu 2024, membantu KPU RI. Ya. Oke, mungkin sudah cukup. Gitu ya? Ya. Mungkin ada closing statement dari Bapak. Baik, saya berharap ke teman-teman generasi muda, pemilih pemula, jangan pesimis dan jangan justifikasi saja, tapi harus mencari sumber-sumber berita yang benar. Yang pertama itu. Terus nanti pada 14 Februari 2024 biasanya kan hari Valentine. Hari kasih sayang. Kalau di banyak orang. Jadi kita ganti hari kasih suara. Kasih suara. Hari kasih suara. Dan jangan menjadi golput, tentukan pilihanmu. Datanglah ke TPS, temukan jodohmu.
Oke. Nah, itu buat teman-teman jangan lupa tanggal 14 April nanti silakan datang ke TPS berikan hak suara kalian. 14 Februari. 14 Februari mohon maaf. Iya. Jadi 14 Februari silakan datang ke TPS berikan hak suara kalian. Terima kasih, saya selaku moderator Eka Berliani Ramadhani pamit undur diri. Terima kasih Pak Ya, Heru, sama-sama. terima kasih Mas Dimas, terima kasih Mas Faik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.